3. Good afternoon, everyone. Welcome again in our service today. Selamat datang dalam kebaktian ICC kita hari ini. Saya undang semua saudara yang bisa bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita ini. Dengarkanlah akan firman Tuhan yang membuka kebaktian hari ini. Terambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Luke chapter 14 verse 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Khotbah dan salam. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang selamanya setia. Our help is in the service is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. And he never forsake the work of his hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus turun atas kita semua. Amin. Happy Sunday, everyone. Welcome. Before we sing this new song, I just ask you guys to just posture your hearts to just praise Him in this fine afternoon. Souls looking to the
Let's continue to worship Him. Let's sing, Lord, you are good. Lord, you are good. Oh, you are so, so good to me. And nothing compares to all of the things you do for me. Lord, you are good.
tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang sama-sama menghadap hadirat-Mu Kudus Tuhan, seperti lagu yang baru dinyanyikan Tuhan. Kerinduan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami, hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu kami perlu Tuhan tuntunan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu, kami mohon, kami perlu juga akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya dalam setiap langkah yang kami jalani Tuhan, dalam setiap apapun yang kami lakukan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bersyukur sore hari ini kami berada di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kau berikan pada kami tubuh yang sehat, Kau berikan pada kami nafas kesempatan hidup Tuhan. Kau berikan kepada kami segala fasilitas sehingga kami boleh tiba di tempat ini dan tidak merasa apapun juga. Hamba mohon Tuhan, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu ini Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan lewat hamba-Mu. Dan apapun yang keluar dari mulut, bibir dan lidah hamba-Mu ini Tuhan, itu benar-benar perkataan-Mu, itu benar-benar merupakan ungkapan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu sore hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Tenggelamkan dalam kuasa darah-Mu yang kudus, agar benar-benar Engkau sendiri yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba ini sebagai alat menyampaikan perpanjangan mulut-Mu Tuhan. Ya udah, untuk mereka yang saat ini masih dalam perjalanan, kayaknya Engkau yang berkenan mengirimkan pasukan malaikat-Mu Tuhan untuk mengantarkan mereka ke tempat ini, yang tidak kurang apapun juga. Ya, mereka yang masih di rumah karena pergumulan, karena beban berat, karena berbagai macam persoalan dan juga sakit penyakit Tuhan. Mohon Kau lawat mereka Tuhan. Kau juga berbicara kepada mereka, supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat yang sama seperti yang kami terima sore hari ini Tuhan. Kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini, mengusir dalam nama Yesus. Tidak ada satu kuasa-kuasa selain dari kuasa Roh Kudus yang berada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menyambut firman-Mu dan segala kebenaran firman-Mu di dalam nama-Mu Tuhan. Berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali. Ketika saya diberitahu saudara ya, bahwa minggu ini adalah minggu palem saudara ya, saya ini punya bukan bangga saudara, saya punya kebiasaan bahwa saya tidak ingin latah saudara ya. Latah itu dalam arti bahwa karena minggu palem saya harus menyampaikan firman Tuhan tentang berhubungan dengan palem gitu. Tapi Tuhan ingatkan satu ayat yang berhubungan dengan minggu palem saudara ya. Dan saya sangat bersyukur, saya bangga kepada Tuhan saudara. Karena dalam satu ayat yang sama ini saudara, sedikitnya Tuhan memberikan 3 pengertian yang berbeda saudara. Yang pertama saya ingat saudara, saya pernah sampaikan di sini bahwa ketika membaca ayat ini saudara, bahwa kita tidak perlu khawatir ya. Kita ini sebagai keledai-keledai, artinya bahwa kita ini bodoh sebetulnya saudara ya. Kita ini saudara dan saya ini kita tidak tahu apa-apa sebetulnya dengan kehidupan kita di dunia ini. Ya, sebab siapa yang tahu saudara bakal terjadi besok? Jangan besok, 5 menit kemudian apa yang bisa terjadi kita nggak pernah tahu betul. Tetapi kalau ada Tuhan Yesus di atas punggung kita, dalam arti bahwa kalau kita mengizinkan Tuhan Yesus memimpin hidup kita sepenuhnya, kita tidak perlu khawatir untuk hidup kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan Yesus naik di atas punggung keledai saudara, yang keledai itu berjalan di atas apa saudara? Di atas hamparan pakaian. Nggak pernah terjadi saudara ada keledai ya jalan di atas hamparan pakaian. Dan di situ juga tidak hanya hamparan pakaian, tapi di situ juga ditebarkan ranting-ranting hijau. Ranting hijau melambangkan akan makanan keledai itu sendiri saudara. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita sebenarnya.
kalau kita mengizinkan Tuhan Yesus ada di menguasai hidup kita sepenuhnya. Ya. Dan sore hari ini saudara, Tuhan memberikan satu pengertian yang baru. Kita baca dalam kitab Matius pasal 21 saudara ya. Ayat 1 sampai dengan 11. Kita Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya. Sudah lihat ya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang yang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi, yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Seperti saya katakan tadi saudara, bahwa kalau kita memang serius saudara ya, kita mencari kebenaran firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan dalam satu ayat yang sama saudara, dalam satu perikop yang sama, Tuhan bisa memberikan satu pengertian yang berbeda saudara. Saya begitu kagum saudara, karena lewat ayat-ayat firman Tuhan inilah ya kita ini bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan bahasnya adalah dalam ayat 9 saudara. Di situ dikatakan, dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, saat itu Yesus sepertinya sedang disanjung saudara ya. Yesus disanjung dan tidak seperti biasanya. Ya. Karena biasanya orang tuh kalau ketemu Yesus itu kan kalau nggak datang minta mujizat, minta kesembuhan, saudara. Ya. Dan macam-macam motivasinya. Tapi tidak ada satu orang pun yang menyanjung Yesus. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi kenapa hari ini benar-benar saudara, bahwa dia disanjung, dikatakan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Selama ini Yesus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik saudara, bukan Injil. Yesus memberikan kabar baik. Seringkali ditolak bukan? Banyak orang yang terutama orang-orang Taurat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat saudara, mereka begitu anti bagi Yesus. Ya. Namun bagi kita sekarang begini, pertanyaannya, apakah Tuhan senang dengan puji-pujian yang demikian? Nah ini muncul pertanyaan itu dalam hati saya, saudara. Ketika saya baca firman ini, apakah Tuhan Yesus disenangkan dengan puji-pujian? Nah, ada banyak orang-orang saat ini, saudara. Ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terutama saya sendiri, saudara. Ya, karena kalau firman ini jatuh pada saya, berarti nggak lain Tuhan sudah menegur saya juga, saudara. Ya. Bahwa kita ini sering-sering bermuji-muji Tuhan itu, tapi hanya dengan mulut. Tidak ada yang semata dengan tidak ada yang sepenuh hati, saudara. Buktinya apa, saudara? Di gereja kita bisa memuji Tuhan. Di gereja kita bisa bernyanyi. Bahkan di gereja kita masih bisa menitikan air mata, saudara. Betul? Tapi setelah kita keluar dari gereja, apa yang terjadi? Berbalik 180 derajat, ya. Nah, hidup kita seperti nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia, saudara. Ya.
Sepertinya dengan ungkapan Hosana bagi anak Daud ini, buat saya itu ada satu rasa miris yang muncul, saudara. Di mana sepertinya orang-orang ini sedang mengantarkan Tuhan Yesus yang sebentar lagi mengalami satu penderitaan, satu pengalaman yang begitu kelam, saudara, selama dia hidup di dunia ini, saudara. Selama dia itu benar-benar berfungsi sebagai manusia seutuhnya, saudara. Yesus tahu persis akan penderitaan yang akan dialami, saudara. Dan orang-orang yang ini tidak bisa mengerti, dan ya inilah yang sering kita alami, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saudara ya. Nah, selalu pertanyaannya itu, apakah Tuhan itu senang dengan puji-pujian yang diungkapkan atau diucapkan oleh orang-orang saat itu? Dan pertanyaan ini juga muncul dalam hati kita semua dalam situasi sekarang ini, saudara. Kemarin, saudara, kita baru mengikuti satu ibadah puji-pujian, saudara ya. Dan hamba Tuhan itu Michael Panjaitan dari Indonesia. Dan saya benar-benar kagum, saudara. Ya, dia itu hidupnya banyak dihina orang, saudara. Dan ketika dia bersaksi itu, kalau dia suara, saudara ya, dia suaranya dikatakan seperti angsa. Ya, kalau saudara lihat, mungkin saya bukan membanggakan diri, saudara ya. Saya bisa bermain musik, saudara. Dulunya saya nggak bisa apa-apa, saudara. Saya banyak dihina, saudara. Ketika saya belajar main gitar, saya dihina, saudara. Saya banyak direndahkan. Ya. Ketika saya main musik, main keyboard, wah lebih lagi, saudara. Lebih parah, ya. Dan itu memang terjadi, saudara. Tapi di situ kita menerima satu pelajaran, saudara. Satu pelajaran yang sangat berharga dari Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara saat ini sedang merasa direndahkan orang lain, saudara. Nggak usah takut, saudara. Tapi kita belajar sesuatu. Saya mendengar ada satu hamba Tuhan yang berfirman demikian tentang garam dan dunia, saudara. Di situ ada dikatakan kalau garam itu sudah tidak menjadi asin lagi, menjadi tawar, saudara. Dengan apakah? Apa gunanya, gitu kan? Selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau saat ini kita sedang diinjak orang, saudara, merasa terinjak, saudara. Ini perkataan ini, pernyataan ini buat saya kagum, saudara. Kita koreksi diri, saudara. Apakah kita benar-benar sudah berfungsi menjadi garam? Ya. Kalau kita berfungsi menjadi garam yang benar, saudara, maka kita akan tidak akan diinjak orang. Tetapi kita harus berkecil hati juga, saudara. Kita tidak perlu berkecil hati ketika orang menginjak kita, saudara. Ada satu pelajaran di dalamnya. Pun itu karena kesalahan kita, pun karena itu kelemahan kita, pun itu karena kekurangan kita, saudara. Ya. Lewat semua itu, apa yang akan terjadi? Mungkin Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang berusaha mematikan kedagingan kita. Tuhan mau mengangkat kita di kemudian hari menjadi bintang-bintang yang bercahaya, saudara. Menjadi berlian-berlian yang memancarkan sinar yang begitu gemerlap, saudara. Saat ini sangat miris, saudara. Kalau mungkin saya tidak diizinkan Tuhan dihina orang, saudara, saya tidak akan bisa bermain musik dengan baik. Atau kalau saya bisa bermain musik, saya akan menjadi orang yang paling sombong, saudara. Ya. Dan banyak orang terjatuh di dalam perkara kesombongan ini, saudara. Kembali pada firman Tuhan, saudara. Apakah kita pernah berusaha mencari tahu dan sebenarnya apakah sebenarnya yang bisa membuat Tuhan senang dan bangga akan diri kita, saudara? Firman Tuhan yang akan saya sharingkan sore hari ini adalah Tuhan taruh di hati saya bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, saudara. Apakah kita pernah berusaha mencari tahu apakah sebenarnya yang bisa membuat Tuhan senang bangga akan diri kita? Kebanyakan orang nggak tahu, saudara. Saya sendiri juga nggak tahu, saudara, bagaimana caranya. Kita bisa menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Pertanyaannya, benar nggak kita rindu menyenangkan Tuhan? Dengan mudah kita bisa menyanyi, dengan mudah kita bisa menitikan air mata, tapi tidak dengan mudah bahwa kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya. Itu sebabnya tidak heran banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Ya.
Sebagai pemain musik, saudara, kalau kita berlatih untuk satu ibadah, saudara, kita berlatih keras, kita mengembangkan skill kita, kemampuan kita bermain musik, itu bagus, saudara. Karena kita memang harus memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi, saudara. Bukan skill kita yang baik, tapi bagaimana hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itu jarang, saudara. Nah, selama ini saya pernah cerita, bukan di sini, bahwa saya pernah ditegur Tuhan lewat sebuah lagu. Ya. Lagunya itu lagu lama yang jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ya. Dan saat itu Tuhan tegur saya, bahwa selama ini saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah merasa dilayani oleh saya. Kaget saya. Nah, banyak orang yang tertipu, saudara. Ya, seperti saya. Banyak orang yang tertipu. Banyak hamba Tuhan yang pandai berkhotbah. Ya. Banyak worship leader yang bagus, singers yang punya talenta luar biasa, suara yang luar biasa, dengan teknik vokal yang luar biasa. Nah, ketika mereka menyanyi di atas mimbar ini, saudara, ya, di mana-mana di gereja-gereja, saudara, banyak orang yang kagum akan keahlian, kepiawaian mereka dalam bermain musik, dalam menyanyi, di dalam segala hal, saudara. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak merasa disenangkan, saudara? Artinya terbaik menurut ukuran kita itu tidak terbaik, belum tentu terbaik menurut ukuran Tuhan. Saudara, minggu lalu ingat Pastor David menyinggung tentang Martha dan Maria. Martha memberi yang terbaik, tapi menurut ukurannya, menurut pikirannya. Dia melayani Tuhan lewat kemampuan dia untuk memasak, mungkin untuk menyiapkan hidangan makanan buat Tuhan Yesus. Itu baik, saudara. Itu penting. Jujur, saudara, ketika Ibu Ati masak, saudara, ya, provide makanan buat kita, ada nggak rasa bersyukur dalam hati kita? Ada pasti, ya. Nah, terutama ibu-ibu kita nggak usah pusing pulang harus makan apa nih. Kita pulang harus kemana nih, gitu kan? Kadang-kadang hari Minggu ini kan juga cukup sibuk, ya, untuk dengan berbagai macam kegiatan yang biasanya kerja dari Senin sampai Jumat, mungkin kesempatan untuk laundry, ya, kesempatan untuk beres-beres rumah dan macam-macam, saudara. Ditambah lagi kalau kita harus masak, harus mikirkan makanan, kan pusing. Itu memang baik, itu perlu, saudara. Tetapi apa yang Tuhan mau? Martha berbuat sesuatu yang baik menurut ukurannya, tapi Maria berbuat sesuatu yang baik menurut ukuran Tuhan. Itu sebabnya Yesus Maria mengambil bagian yang terbaik. Yesus berkata demikian, saudara. Untuk itu kita perlu tahu dan harus tahu persis persamaan apakah yang paling baik yang kita berikan kepada Tuhan menurut ukuran Tuhan, saudara. Jadi contoh tadi, sebagai musician, worship team, berlatih keras, mengembangkan skill dan mengiringi ibadah itu baik. Terus ingat, bahwa semua kerja keras itu benar-benar harus menyukakan hati Tuhan. Setiap pujian yang kita naikkan, setiap permainan musik yang kita mainkan, saudara, kita harus membuat Tuhan melipat tangan begini, dia tersenyum dan berkata, aku bangga akan Engkau. Bukan kita mengharapkan satu pujian dari orang, dari jemaat, saudara. Bukan kita mengharapkan satu sanjungan, satu pujian, satu rasa benar-benar orang tuh menghormati kita, saudara. Bukan itu, saudara. Justru ketika kita terjebak bangga dengan pujian orang, di saat itu sebenarnya Tuhan merasa berduka, saudara. Kenapa? Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, saya ingat pengalaman saya. Ketika saya pertama kali bisa main keyboard, saudara. Orang yang menganggap, saya ini orangnya minder, saudara. Karena banyak dihina, banyak ditekan dulunya dari kecil, saudara. Ya. Saya menjadi orang yang minder. Saya ini beda, saudara. Sekarang ini saya beda, saudara. Dulu itu saya kalau ketemu orang, wah, malu, saudara. Jangankan berdiri di depan ini. Pertama kali saya diminta Pastor David untuk bawa firman, wih, lutut saya ini gak bisa berdiri, hampir, saudara, gemeteran, saudara.
Ya, itu saya ingat di Episkopal waktu kita baru datang dari Indonesia. Ya. Dan orang pertama yang mengangkat saya bisa main keyboard di depan umum adalah Pak Saudara. Saudara tahu, ketika saya main keyboard pertama kali, saudara, di dalam satu retreat persekutuan sarjana, yang Pak Saudara dulu banyak membina di Jakarta, di Indonesia, saudara, dia banyak membina persekutuan doa, ada pengusaha, ada persekutuan sarjana, saudara, dan macam-macam, saudara. Dan di situ ketika saya ikut, kebetulan saya tinggal di sana, saya baru lulus, saudara ya. Pas saudara bilang begini, karena saya harus jadi WL, kamu main keyboard. Waduh, jantung saya mau copot, saudara. Jantung saya melorot turun 5 cm, saudara. Wih, kaget bener saya. Nggak bisa, katanya, nggak ada lagi main keyboard. Kamu main, berusaha menolak, nggak bisa. Akhirnya saya main, saudara. Tahu apa yang terjadi, saudara? Di puncak. Waktu itu masih dingin, saudara. Dingin, benar-benar dingin pagi-pagi. Saya bisa keringetan sebesar jagung, saudara. Waduh, keringet basah. Tapi lewat semua itu, saudara. Ya, seperti saya pesankan tadi. Kalau saat ini kita sedang dihina, ya, seperti Michael kemarin, Michael Panjaitan bersaksi, saudara. Bagaimana dia dihina, memiliki suara angsa lah, kamu gak bisa nyanyi lah, kamu gak bisa, udahlah, kamu hopeless lah istilahnya ya, useless misalnya kita. Dan saya alami, saudara, kalau dia menyanyi saya main musik, saudara. Tapi setelah lewat semua itu, saudara, ya, setelah masa-masa itu lewat, saya melihat tangan Tuhan. Kalau Tuhan tahu persis kapan waktunya menjatuhkan kita. Karena bukan menjatuhkan dengan sengaja untuk menyakiti kita. Tapi Tuhan tahu persis juga bagaimana saatnya, kapan saatnya dia mengangkat kita, saudara. Jadi jangan berkecil hati, saudara ya. Contoh lain sebagai pengkhotbah, mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh itu perlu. Tapi juga harus diingat bahwa setiap firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk men-sharingkan, menyampaikan firman Tuhan, kita harus tahu persis apa yang Tuhan sampaikan. Seringkali kan pengkhotbah ini ketika terima firman Tuhan yang keras, rasanya dia gak enak, saudara. Dia merasa lebih tidak enak kepada manusianya ketimbang kepada Tuhan, saudara. Sehingga dia poles sedemikian rupa, dan akhirnya semua jemaat menerima firman itu dengan baik, hanya di telinga, saudara. Dan tidak mengubah apa-apa, tidak mengubah pribadi jemaat-jemaat yang hadir, saudara. Kenapa? Karena ada rasa sungkan, ada rasa tidak enak, ada rasa mungkin ketakut ditinggalkan jemaat dan sebagainya, macam-macam, saudara. Saya tidak menghakimi, tapi banyak kali sudah terjadi lewat mimbar, saudara. Sebaliknya, ada hamba Tuhan yang menyampaikan kepahitannya kepada jemaat lewat mimbar juga, saudara. Dan ini apakah ini benar-benar berkenan kepada Tuhan? Sama sekali enggak, saudara. Bahkan Tuhan mungkin geleng-geleng kepala. Aduh, ampun, orang mungkin berkata begitu, saudara. Ya. Yang penting, saudara, sebagai apapun tugas kita, ini bukan hanya di gereja, saudara ya. Dimanapun kita berada, di tempat kerja mungkin, di lingkungan sekitar kita dengan tetangga, satu hal yang harus ada dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah kita ini adalah hamba, saudara. Hamba tidak pernah berdiri di depan Tuhan, saudara. Kecuali kalau ada tamu datang, dia membuka pintu, dia ada di depan Tuhan. Tapi setelah itu dia kembali ke belakang, saudara. Betul? Ya. Nah, hamba kita ini adalah hamba, saudara. Dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 26. Kitab Yohanes pasal 12 ayat 26. Tuhan Yesus berkata apa? Ini Tuhan Yesus yang ngomong, saudara ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Yang dimana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Yang dimana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, hasil akhirnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara ada di tempat ini, di gereja ini, saudara. Ya. Apakah saudara benar-benar sudah menyenangkan hati Tuhan ada di gereja ini? Saya tidak ngusir loh, saudara ya.
Ini sebagai satu apa ya? Mungkin satu pertanyaan yang bisa membuat kita berpikir, saudara. Benar nggak tempat saya di sini ya? Gitu misalnya, saudara ya. Karena belum tentu, saudara. Ya, belum tentu bahwa keberadaan kita dalam satu gereja, dalam satu ibadah, ya, itu benar-benar Tuhan mau kita ada di sini, saudara. Saya bermain musik di sini. Benar nggak saya ditugaskan Tuhan ada di tempat ini? Karena di situ berkata, barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Satu hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus adalah yang perlu kita pelajari adalah dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 28. Dalam ayat 28, Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Ya, saudara ya, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara, saat itu Tuhan Yesus sedang diambang penderitaannya, saudara. Diambang dia harus mengalami mati di kayu salib. Diambang dia harus mengalami kematian yang begitu amat sangat menyakitkan. Tapi apa yang dia bilang? Bapa, muliakan namamu. Dia tidak ingin memuliakan dirinya. Dia tidak berusaha untuk jual nama dia, saudara. Lewat mukjizat yang dia buat, ya, orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, orang bisu bisa berkata-kata, orang tuli bisa mendengar kembali, saudara. Dia tidak pernah memuliakannya. Ini loh, siapa mau disembuhin datang padaku. Gak pernah begitu, saudara. Dia selalu berusaha untuk memuliakan Bapaknya. Bahkan penderitaan yang harus dia alami, saudara. Kematian dia Yesus di kayu salib. Karena apa? Karena Bapaknya menghendaki dia mati secara demikian. Dia tidak memaksakan. Kalau dia melepas bisa, saudara. Kalau dia ingin, dia bisa menggunakan haknya sebagai Allah, sebagai anak Allah. Dia bisa gunakan. Saya yakin 100% percaya, saudara. Dia bisa melakukannya. Tapi dia, firman Tuhan berkata, dia telah mengosongkan dirinya, saudara. Dia benar-benar menjadi orang yang nothing. Tidaklah bangga bahwa gua anak Allah, gua harus disanjung. Gua anak Allah, gua harus dihormat. Dimanapun gua berada, aku harus disanjung. Diberikan tempat yang terbaik, diberikan fasilitas yang terbaik. Oh, justru di sini luar biasanya, saudara. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Itu benar-benar falsafah yang luar biasa, saudara. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak berusaha untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri, ya, tapi dia selalu berusaha untuk memuliakan Bapaknya. Jadi kita harus lakukan sama seperti Tuhan. Dalam setiap perbuatan kita, muliakanlah nama Dia. Satu hal lagi yang perlu juga diingat adalah jangan pernah kita batasi Tuhan, saudara. Seringkali pikiran kita terkunci bahwa menjadi pelayan Tuhan ini harus begini loh. Ya, menjadi WL, menjadi worship leader ini harus begini loh. Yang menjadi pemain musiknya harus begini. Kita berpikir macam-macam. Tanpa sadar kita ini membatasi Tuhan, saudara. Tuhan itu bisa buka ladang pelayanan di mana-mana, saudara. Jangan berpikir bahwa kita sebagai kalau Tuhan tugaskan kita sebagai pendoa syafaat, itu nilainya kecil, saudara. Tapi justru itu nilai yang paling besar, saudara. Gereja-gereja yang tidak punya tim pendoa syafaat biasanya jarang bisa berkembang benar, saudara. Gereja-gereja besar, saudara, yang saudara lihat sekarang ini, saudara. GBI Gilgal, mau GBI Paniko atau siapapun juga, saudara. Kita lihat siapa yang ada di balik layar, saudara. Tim pendoa syafaat, saudara. Doa orang benar beda dengan yakin. Doa sangat besar kuasanya. Tidak ada firman Tuhan yang berkata seorang pemain musik yang bisa main musik benar besar kuasanya. Nggak ada, saudara. Tidak ada dikatakan seorang worship leader, seorang singer yang bisa menyanyi dengan benar itu memiliki kuasa besar kuasanya. Nggak ada, saudara. Tapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan merasa kecil, saudara, kalau kita hanya melayani Tuhan sebagai pendoa syafaat. Jangan pernah kita membatasi Tuhan. Ya. Karena sebetulnya satu hal
Tuhan itu punya satu rencana yang indah dalam setiap kita. Setiap kita diciptakan Tuhan ini unik, saudara. Dengan segala keunikan masing-masing. Lewat kelemahan, lewat kekurangan, lewat keterbatasan kita tuh. Kita ini unik di hadapan Tuhan. Dan kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua ini adalah biji mata Allah. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Jadi kita nggak perlu minder sebetulnya. Kita nggak perlu malu. Kita nggak perlu sakit hati apabila ada orang merendahkan kita. Atau memandang kita dengan siapa sih kamu? Gitu kan? Ya. Itu adalah, jadikan itu sebagai satu alat buat memicu kita, untuk memacu kita, untuk bagaimana Tuhan, bagaimana kita secara mencari terus dan mencari, saudara, menggali terus, saudara, potensi yang Tuhan taruh di dalam hati kita, taruh dalam diri kita, saudara. Kita bisa minta sama Tuhan, seperti Michael kemarin berkata, saudara, ya. Dia ingin melayani Tuhan sebagai penyanyi, dan dia tidak membatasi Tuhan. Dia yakin dia bisa menyanyi suatu saat. Dan Tuhan jawab, saudara, lewat hinaan, ya, lewat macam-macam direndahkan orang, lewat hinaan, lewat segala macam ejekan-ejekan. Ketika dia konsisten, saudara, Tuhan tahu kapan saatnya mengangkatnya. Sekarang dia menjadi orang nomor 1. Ya. Bukan hanya orang Kristen yang kagum, tapi musisi-musisi nasional Indonesia kagum sama dia, saudara. Yang dia saksikan kemarin itu saya tahu siapa orangnya, saudara. Yang berusaha untuk menjadi manajernya dia, saudara. Saya tahu siapa dia, saudara. Okay. Yang terpenting adalah bagaimana kita ini bisa lewat hidup kita, ya, apapun juga lewat perkataan, perbuatan, kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, saudara. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6, saudara. Kita buka Ibrani. Ibrani pasal 12. Mata saya udah kurang ini ya. Aku udah tua. Tapi saya tidak ingin membatasi Tuhan, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 6, saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara, Tuhan mau sebenarnya kita mempunyai dan mempersembahkan tubuh kita. Tuhan mau pendidikan Tuhan itu keras bagi kita, saudara. Tuhan itu tega, saudara, ya. Keras, saudara, karena dikatakan menghajar, saudara, dan menyesah. Itu bukan suatu perkara yang ringan, saudara. Tetapi itu sebabnya Tuhan bilang jangan anggap enteng. Jadi intinya begini, saudara. Kalau kita saat ini sedang dididik Allah, saudara, anggap itu sebagai satu alat untuk memacu kita, ya, untuk hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan, saudara. Kalau kita saat ini sedang direndahkan orang, dilecehkan, dipermalukan, diejek, dihina dan sebagainya, saudara, itu merupakan satu didikan Tuhan yang keras buat kita, saudara. Yang jadi masalah adalah semakin hati kita keras, semakin keras hati kita, saudara. Didikan Tuhan akan semakin keras, saudara. Saudara, untuk menghancurkan batu cukup dengan palu yang besar, martil, saudara, ya. Batu bisa hancur. Tapi untuk menghancurkan besi, saudara, nggak bisa dengan palu, cuma dengan palu pukul-pukul. Sampai kiamat pun besi nggak akan berubah, saudara. Dipukul-pukul, harus dipanaskan. Dipanaskan sampai membara merah baru dipukul. Itu bisa dibuat menjadi sesuai dengan apa yang ingin dibuat, saudara. Menjadi pedang, menjadi pisau, menjadi mata tombak, mata bajak, apapun, saudara. Kita tangkap satu pelajaran, saudara. Jangan keraskan hati kita, saudara. Ya. Jangan kita mengeraskan hati kita ketika Tuhan mendidik kita. Jadi berusaha kita untuk
mempunyai hati yang lembut, sehingga Tuhan tidak perlu menghajar kita dengan keras, saudara. Nggak enak dia dihajar Tuhan dengan keras, saudara ya. Kita Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Kita Roma pasal 12 ayat 11 ayat 1 sampai dengan 2. Ini judulnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, 3 hal yang Rasul Paulus pesankan kepada kita, saudara. Bahwa kita ini, Tuhan mau supaya kita itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Di situ dikatakan adalah, di situ itulah ibadahmu yang sejati. Artinya, itulah yang harus kita lakukan, saudara ya. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. 3 serangkai yang tidak bisa dihilangkan. Ini saling mengikat satu dengan yang lain, saudara. Kalau dikatakan sebagai persembahan yang hidup, artinya bukan karena kita hidup seperti sekarang ini, saudara. Artinya adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam firman, dan firman itu hidup di dalam kita. Artinya menghidupkan firman dalam hidup kita, saudara. Kalau kita bisa menghidupkan firman dalam hidup kita, berarti kita hidup di dalam firman. Setuju? Ya. Ketika kita bisa menghidupkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sekarang, maka kita akan menjadi kudus. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menguduskan kita. Dan kalau kita hidup kudus, udah pasti hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, ini loh saudara kuncinya. Ya. Jadi persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Jadikan hidup kita ini seturut sekehendak dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hidupkan firman di dalam hidup kita. Ya. Maka kita akan menjadi kudus dan hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita tahu, saudara, ya, bagaimana menyenangkan hati Tuhan secara benar, bukan? Itu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Yuk, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sebagai umat-umat pilihan Tuhan, saudara. Ya, saudara yakin nggak saudara adalah umat-umat pilihan Tuhan? Amin. Amin ya, saudara yakin. Menjadi umat pilihan, didikannya beda dengan umat bukan pilihan, saudara. Betul nggak? Saudara, kalau saudara dalam kemiliteran mungkin terutama paling enak ya, paling contohnya. Saudara, kalau saudara dipilih untuk menjadi satu pasukan elit, saudara, dalam satu negara, saudara, kemiliteran, saudara ya, itu didikannya beda, saudara, dengan pasukan-pasukan yang biasa, saudara. Betul nggak? Kita dididik sedemikian rupa, bahkan kita ini dididik benar-benar berani mati, saudara. Kita udah nggak mikir apa-apa lagi. Pokoknya demi negara, saya berbuat apapun juga, dengan segala teknik, dengan segala kecekatan, saudara. Kita dilatih sedemikian rupa. Itulah umat-umat pilihan Tuhan. Kita merasa kita yakin bahwa kita umat pilihan Tuhan. Siap nggak, saudara? Dididik Tuhan dengan keras. Nah, ini kuncinya, masalah, saudara ya. Ya, kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, saudara, mari saudara kita berusaha untuk membuat Bapa kita bangga, saudara. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat apapun juga, dimanapun kita berada. Mau di gereja, sebagai pelayan Tuhan yang ada di mimbar, sebagai pengkhotbah, main musik, worship leader, atau yang di belakang mungkin sebagai pemegang multimedia. Nggak kecil pelayanan itu, saudara. Nggak ada yang kecil dari hadapan Tuhan. Kenapa? Kita satu tubuh Kristus ini saling menopang, saling membantu. Bayangkan, saudara, kalau kita sekarang nyanyi, saudara, zaman GKI dulu, zaman Presbyterian dulu, kita ada buku, saudara ya. Nggak perlu worship leader, kita nyanyi langsung otomatis kan ada buku. Sekarang, saudara, kalau ada Daniel di belakang,
Lagu sekarang baru-baru saudara. Ketika kita suruh nyanyi, coba. Worship leader pun belum tentu bisa nyanyi loh saudara. Nggak ada PowerPoint, nggak bisa nyanyi, belum tentu. Jadi pelayanan itu besar. Yang sebagai pemegang sound system saudara, kalau nggak ada mic, kita merasa terganggu bukan kalau seandainya kita lagi nyanyi tiba-tiba bunyi wing gitu. Pelayanan itu nggak ada yang kecil saudara. Semuanya berharga di mata Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan, semuanya Tuhan hargai, semuanya Tuhan bayarkan pada saatnya nanti. Mari saudara, kita berusaha untuk menghidupkan firman dalam hidup kita masing-masing. Kita berusaha untuk bisa hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang begitu indah Tuhan. Saat ini kami dengar daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena keberadaan kami ini di tempat ini Tuhan. Karena Engkau mau kami ada di tempat ini. Dan jadikan kami dimanapun kami berada, kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk kami bisa mendengar suara-Mu, untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Satu hal Tuhan, tidak ingin hilang dari hidup kami, dari pikiran kami, dari hati kami, bahwa kami tidak ingin kehilangan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang bebal. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang dungu seperti keledai Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang sukar untuk diajar Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, sertai kami Tuhan. Karena kami ini memang benar-benar mudah sekali Tuhan terombang-ambing. Kami ini benar-benar mudah sekali jatuh. Kami ini benar-benar mudah sekali menyimpang daripada jalan-Mu Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami Tuhan. Genggam erat tangan kami Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Sungguh Tuhan, satu yang kami ikrarkan, kami ingin berusaha untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Paksa kami Tuhan. Sekeras apapun Tuhan, kami tahu didikan-Mu itu indah Tuhan. Kami ingin rencana-Mu indah, yang indah bagi hidup kami masing-masing tergenapi Tuhan. Dan pada saatnya ketika kami bertemu muka dengan Kau nanti, Kau bisa bangga akan kehadiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Lewat permainan musik kami, lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat talenta suara yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Nama-Mu sendiri yang disanjung. Nama-Mu sendiri yang ditinggikan Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima semua itu. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang meneruskan firman ini Tuhan. Engkau yang terus menanamkan dalam hati kami masing-masing, dalam pikiran kami masing-masing. Supaya setiap kami benar-benar bisa menjaga keberadaan diri kami. Setiap kami bisa terus konsisten Tuhan berjalan di dalam jalan-Mu. Lewat lembah air mata, lewat kesukaran demi kesukaran, kami senantiasa berada di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, lewat lembah kekelaman sekalipun Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu itu yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap jemaat-Mu yang hadir di saat sore hari ini maupun yang mendengarkan nanti melalui YouTube itu boleh mendapatkan suatu rema berkat firman Tuhan yang baik, yaitu boleh menjadi benih yang subur, boleh bertanam, berakar dan bertumbuh setelah berbuah lebat kemudian hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berkati.
Saya undang pemain musik semua untuk kembali sebelum kita melakukan iman rasuli. Saya ingin menyaksikan sedikit tentang firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan hari ini menggambarkan tentang diawalkan dengan keledai yang diberi pengalaman oleh Tuhan. Bukan saja keledai itu menjalani jalanan yang keras setiap hari, tapi kali itu keledai itu jalan di atas jubah-jubah orang. Dan saya pikir Tuhan ini aneh juga ya, lucu begitu. Masih ingat cerita keledai yang lain ya? Keledai Bileam dipakai oleh Tuhan untuk menegur nabi besar. Bileam itu nabi yang besar sekali, saudara. Raja Moab itu sangat percaya pada Bileam, tapi ditegur oleh keledai. Keledai kita kenal binatang yang bodoh, bandel, tapi dipakai oleh Tuhan. Lalu saya hubungkan, tadi Pak Ben mengatakan awalnya dia minder sekali, lalu kelihatannya seperti oleh saya dia maju. Tapi tahu saudara yang belum tahu, saya dulu minder juga, orang yang minder. Salah satu contoh keminderan saya, kalau saya beli baju, saya lihat bagus, tapi begitu sampai di rumah, kalau ada orang yang bilang ini baju kok warnanya begini, langsung jadi jelek di pandangan saya. Kalau ada yang bilang ini kok kurang panjang sedikit apa-apa, pokoknya kalau ada kritikan sedikit aja, langsung penilaian saya berubah. Jadi saya juga termasuk yang itu. Mungkin Pak Ben sama saya seperti keledai-keledai ya. Tapi Tuhan memakai kita sampai hari ini. Saudara, jangan menganggap orang-orang kecil. Saya tidak berani menganggap orang kecil, saudara. Oleh sebab itu, saudara lihat bagaimana saya menghargai orang-orang yang disingkirkan. Dan Tuhan pakai saya untuk mengangkat orang-orang yang disingkirkan. Di Pennsylvania ada 2 keluarga tidak bisa nyanyi, dua suami tidak bisa nyanyi, tapi saya waktu menjadi pemimpin KOR, saya tawarkan siapa yang mau nyanyi, tidak perlu bisa nyanyi, saya ajarkan. Dan mereka mulai belajar. Mula-mula nadanya itu kalau saya bilang nah, dia bilang dah, yang satu lagi nah, dia naik. Oh, itu masih mending, masih 1 oktav. Saya bilang nah, begitu. Wah, kacau sekali. Tapi saya diberi ilham oleh Tuhan bagaimana untuk mengajar orang ini sampai bisa ikut suara saya. Ya, saya bilang ketinggian, rendahkan. Dari ke bawahan. Oh, saya bilang ke bawahan. Coba cari-cari di antara tengah-tengahnya. Lalu makin dekat, akhirnya ketemu, saudara. Dan begitulah saya bisa membuat akhirnya mereka bisa menyanyi di paduan suara. Saya dengar kesaksian kemarin Michael Panjaitan, juga saya kagum pada Tuhan. Dia malah tidak ada yang mengajarkan sampai bisa nyanyi itu. Dia mendapatkannya hanya berdoa terus-menerus, Tuhan saya ingin menyanyi bagi Engkau. Itu saja dia terus-terus menolak. Saya punya kelemahan, tidak bisa menyanyi suara tinggi. Suara saya suara rendah, suara bass, seperti saudara dengar ini. Tidak bisa nyanyi tinggi. Saya berusaha terus, naik sedikit sekali. Waktu saya dengar Michael, iya, saya belum pernah minta seperti Michael ya. Dia minta tuh saudara supaya bisa nyanyi suara 3, katanya begitu, suara tinggi.
suara pria yang tinggi. Tuhan memberi akhirnya kepadanya. Jadi mulai dari itu mungkin biarpun saya sudah umur 75, saya nanti mau mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau minta belajar suara tinggi. Kenapa begitu? Karena waktu saya memimpin paduan suara, kesulitan saudara, karena tidak bisa memberi contoh suara yang tinggi. Ya. Tidak bisa ikut membantu suara yang tinggi. Hari ini saya merasa kor saya yang di Episkopal kurang seperti yang saya mau. Saya sudah siapkan rekaman untuk menyanyi. Di dalam rekaman itu sudah ada suara bassnya, ada tenornya dan sebagainya. Tapi yang penting adalah suara bassnya. Mengapa? Karena kalau waktu nyanyi sama-sama, saya ingin membantu yang tenor. Biarpun suara saya bass, tapi saya perlu bantu tenor. Begitu. Karena kalau enggak tenornya kacau kalau tidak dibantu. Enggak semua kacau, Pak Arwadi selalu bisa. Tapi ada yang nggak bisa begitu. Kalau saya ikut nyanyi jadi bass, tiba-tiba dia jadi ikut jadi bass, lalu bass tidak bisa, tenor tidak bisa, di tengah-tengah antara bass sama tenor, wah payah sudah. Itulah pengalaman yang berat. Tapi saudara sudah dipersiapkan masak-masak, ternyata rekamannya tidak bisa dipakai. Karena pakai namanya Bluetooth. Bluetooth-nya itu kalau ini sound systemnya bukan mikrofon, loudspeakernya sudah dipakai oleh alat yang lain. Alat yang lain itu harus diberhentikan dulu, keluar, baru bisa dipakai alat yang saya bawa. Jadi waktu latihan saya pakai alat yang tablet. Waktu mau nyanyi saya mau lihat tabletnya kemana, tidak ketemu. Sudah ini pengumuman, tabletnya ternyata sudah ditemukan, ada di Lost and Found. Ini pun juga pelajaran terus demi terus pada keledai ini. Saya waktu itu Pak Irwan mengatakan mungkin ada di Lost and Found. Tapi saya menganggap enteng nasihat itu. Saya pikir tidak mungkin ada di Lost and Found. Coba saya cari, barangkali tadi bisa nyanyi lebih bagus. Tapi saya tidak. Ternyata sudah ditemukan. Dan pelajaran lagi bagi si keledai ini, saudara, saya jarang membaca teks. Ternyata sudah diteks oleh pastor saya, tabletmu itu ada di office. Jadi ada di office, kita sebentar ke sana tinggal ambil aja sudah. Tapi karena kita bandel cukup, karena saya termasuk orang yang salah, kurang membaca teks. Ini termasuk kelemahan saya lagi sekarang. Hidung ini mengocor terus menerus, harus pakai masker, jadi harus buka tutup. Termasuk waktu memimpin paduan suara harus begitu. Macam-macam kesulitan. Tapi sekali lagi firman Tuhan yang tadi, terima kasih Pak Ben. Didikan Tuhan itu keras, tapi maksud Tuhan itu baik, yaitu untuk menyempurnakan kita. Saudara-saudara semua jangan tinggi tinggi hati ya. Lebih baik semua mengaku sama Tuhan, Tuhan saya maulah jadi keledai. Nanti satu kali Tuhan akan buat keledai itu bisa bicara, menasehatkan nabi. Satu kali Tuhan itu bisa pakai keledai itu jalan ke Yerusalem membawa Tuhan, menggendong Tuhan ya. Jadi jangan kita kecil hati kalau jadi keledai. Tapi kalau di keledai Tuhan mesti dididik ya. Jadi harus terima didikannya. Ya, terima kasih. Mana saudara yang pemusik? Silakan naik. Mari kita bangkit berdiri sekarang. Kita lakukan Apostle Creed ini. Mari dengan sehati, dengan segenap hati kita mau ikrarkan
I believe in God, the Father, the Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Amin. Kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami bersama-sama berterima kasih untuk firman-Mu hari ini, kunjungan Roh Kudus kepada kami. Kami mau simpan firman-Mu baik-baik dalam hati kami. Kami mau izinkan Tuhan terus membentuk keledai-keledai ini untuk dipakai oleh Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan barang siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Kini kami mau bawa sebagian daripada berkat Tuhan kepada kami. Terimalah ya Tuhan, dan urapi, pergunakan ini untuk kelebaran kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Let's sing Enter His gates. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing. Singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the cymbal and harp. Let every creature in heaven and earth lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Let's sing that again. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Amen. I would like invite all of you guys to please stand for this last song. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord.
more than enough for me. Let's sing when the mountains fall. When the mountains fall and the seas turn rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan saat ini. Saat ini adalah saat yang indah di mana kita boleh terbeban pada semua saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan. Ya Tuhan, pertama kali kami mau bersyukur untuk semua pelajaran yang Kau berikan pada kami. Hari ini kami sudah dengar suara Roh Kudus. Hari ini kami sudah diberkati. Hari ini Tuhan, kami boleh berbesar hati bahwa sekalipun kami bagaikan keledai yang bodoh, yang bandel, kami
semua dipilih, dikasihi oleh Tuhan. Tuhan dapat membuat kami berharga. Kami mau berdoa bagi yang sakit ya Tuhan. Saudara Everett yang masih di rumah sakit, kami berdoa kunjungilah dia, jamah dengan tangan-Mu, sehingga hatinya dipulihkan, imannya dipulihkan, dan tubuhnya juga dipulihkan. Kami berdoa bagi semua yang ada di rumah sakit, termasuk tenaga-tenaga perawat di rumah sakit, apalagi di emergency room. Tuhan beri kepada mereka kekuatan dan juga kasih sayang untuk mereka boleh merasakan penderitaan orang yang sedang menderita. Kami berdoa bagi semua saudara kami yang sedang tertekan, yang sedang kesepian, yang sedang kehilangan, dan yang sedang tidak melihat harapan. Biar mereka dikunjungi oleh Roh Kudus. Mereka tahu ada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang mau mengangkat penderitaan mereka. Kami juga berdoa bagi keperluan-keperluan hidup kami yang layak, Tuhan. Berikanlah pertolongan-Mu bagi yang memerlukan izin-izin bekerja, izin tinggal. Biarlah pertolongan-Mu datang, ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan memberkati sampai hari ini. Walaupun kami kecil, tetapi Tuhan hadir. Walaupun kami seperti keledai, seringkali kami bandel, seringkali kami mengeraskan hati. Tuhan terus mengajar kami. Kami berdoa bagi semua gereja-gereja-Mu teristimewa di Ukraina, Tuhan. Tolong iman mereka tidak menjadi lemah, bahkan menjadi lebih kuat, lebih dimurnikan. Mereka boleh lihat satu saat keajaiban Tuhan terjadi pada mereka. Tuhan, Presiden Putin adalah ciptaan-Mu yang perlu juga pengajaran-Mu, perlu juga diselamatkan. Tuhan, dia boleh besar di mata manusia, dia boleh terlihat keji di mata manusia, tapi dia hanyalah keledai saja di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah dia untuk mengambil langkah yang bijaksana sebelum waktu hidupnya berakhir, biar ia sadar dan menghentikan peperangan ini. Kami berdoa buat semua negara-negara di sekitarnya, Moldavia, Estonia, Lithuania, berbagai negara di Balkan sana, Bulgaria dan sebagainya. Banyak di antara mereka berpegang kepada ajaran Tuhan dari Ortodoks. Ada kebaikan-kebaikannya, ada kekurangannya. Tuhan tolong mereka menjumpai Tuhan yang hidup. Roh Kudus bekerja dan menghidupkan gereja-gereja ini semua. Kami kini melayangkan perhatian kami kepada gereja-gereja di Afghanistan, Pakistan, semua Uzbekistan dan sebagainya. Juga di China, di North Korea, Myanmar, Tibet, Vietnam, Laos, dan sebagainya. Juga negara-negara Middle East, Tuhan, Mesir, Libya, Tunisia, Sudan, Somalia. Di Afrika, kami mohon Tuhan, jamahan-Mu terjadi juga di sana. Sebelum Kau datang, berikan kesempatan mereka melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kami berdoa bagi semua pemerintahan-pemerintahannya, presidennya atau raja. Mohon Tuhan berikan kepadanya penerangan-penerangan dari Tuhan, agar mereka memilih jalan yang berkenan kepada Tuhan.
pemerintahan dunia ini agar mengenal Tuhan dan berlaku adil dan bijak. Itulah doa kami Tuhan. Kini kami berdoa bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, kasih dari Allah Bapa, and love of God the Father, serta persekutuan dengan Roh Kudusnya, and the fellowship with His Holy Spirit, menyertai saudara sekalian sampai kita berjumpa kembali, bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selamanya. Be with us until we meet again, even until we meet with our Lord, and live forever and ever. Amen. Amen. Then sing my soul, my Savior loves me. How great thou Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk mengambil saat teduh.